Oke, para investor selamat datang. Hari ini kita jadi detektif saham yuk. Ada satu kasus yang lagi heboh banget di bursa kita, PT 5253, kodenya Lucy. Kita coba bedah bareng-bareng ya. Langsung aja kita mulai dari angka yang bikin semua orang melotot. Dalam setahun, saham LUC ini terbang lebih dari 1.300%. Gila kan? Yup, Anda nggak salah dengar, 1.300%. Nah, kalau Anda seorang investor, ngeliat lonjakan kayak gini, alarm di kepala harus langsung nyala. Pertanyaannya kan selalu sama ya. Ini peluang emas buat cuan gede atau jangan-jangan ini jebakan Batman buat investor yang latah? Saran pertama saya sebagai mentor, dan ini selalu saya ulang-ulang, jangan cuma silau sama harganya. Kita harus berani intip dapurnya, bongkar mesinnya. Ayo kita lihat perusahaan ini beneran sehat atau enggak sih? Nah, ini dia keanehan pertama yang langsung kelihatan. Aneh banget. Di satu sisi, harga sahamnya terbang kayak roket. Tapi, coba lihat deh pendapatannya. Malah anjlok, turun drastis dari 2023 ke 2024. Ini kan nggak sinkron, anomali namanya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, makin pusing kita. Pendapatan turun hampir 34% itu udah jelek. Tapi lihat laba bersihnya. Bukan laba, malah rugi bersihnya bengkak sampai 1.800%. Wah, ini angka yang serius banget, gak bisa diabaikan. Dan disinilah teka-tekinya. Di balik semua angka merah tadi, bisnisnya itu sendiri sebetulnya keren. Konsep F&B-nya kuat, trendy, ya seperti yang Anda bisa lihat. Jadi, ini kayak pertarungan antara dua hal. Cerita brand yang menjual versus ya realita angka di laporan keuangan. Ini yang jadi misteri utamanya kan? Gimana ceritanya harga saham bisa terbang ke bulan, sementara fundamental bisnisnya malah kelihatan terjun bebas? Jawabannya ternyata bukan di laporan keuangan. Petunjuknya ada di tempat lain, tersembunyi di dalam aturan main bursa itu sendiri. Ada satu mekanisme khusus yang harus kita pahami di sini. Oke, jadi gini, karena harganya yang ugal-ugalan, Lucy ini sempat disuspend sama bursa. Terus, setelah itu dia dimasukin ke kandang khusus yang namanya papan pemantauan khusus. Anggap aja ini kayak kelas remedial atau daftar pengawasan gitu. Nah, disinilah aturan mainnya jadi beda total. Perdagangannya pakai sistem yang namanya full call auction atau FCA. Sistem ini beda banget dari yang kita kenal. Coba bayangin, semua order beli dan jual itu nggak langsung ketemu, tapi dikumpulin dulu jadi satu tumpukan besar. Terus, sistem komputer bakal nyari satu harga, cuma satu harga aja, di mana paling banyak order beli dan jual bisa ketemu. Klop, semua transaksi dieksekusi serentak di harga itu. Prosesnya juga nggak terus-menerus, cuma di sesi-sesi tertentu aja. Kenapa bursa bikin aturan begini? Tujuannya simple, buat mendinginkan saham yang panas dan liar kayak Lucy ini. Biar nggak ada lagi yang menggoreng harga dengan jual beli super cepat. Ini cara bursa buat melindungi investor dan ya mudah-mudahan bisa ketemu harga yang lebih wajar. Oke, jadi sekarang kita ngerti ya kenapa perdagangannya aneh. Itu karena aturannya. Pertanyaan berikutnya, terus gimana dong rencana perusahaannya buat benerin fundamentalnya? Ayo kita intip prospek mereka ke depan. Walaupun angka-angka tadi kelihatannya suram banget, ternyata manajemennya super optimis loh. Mereka percaya diri banget punya strategi jitu buat membalikkan keadaan dan tumbuh pesat di tahun 2025. Dan ini dia rencana mereka. Jujur, ini agresif banget. Mereka mau buka banyak gerai baru tiap tahun, mau ekspansi ke kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Bali, terus juga mau bikin brand baru, bahkan sampai mengakuisisi perusahaan lain. Wah, ambisius. Nah, disinilah tugas kita sebagai investor dimulai. Gimana cara nimbangnya? Ada cerita bagus, ada angka jelek. Oke, mari kita petakan argumen dari kedua sisi. Jadi, ada dua kubu di sini. Kubu yang optimis atau bull case, ngelihatnya begini. Brandnya kuat, loyalisnya banyak, dan rencana ekspansinya jelas banget. Momentum sahamnya juga lagi tinggi. Tapi, kubu yang hati-hati, bear case, ngingetin kita soal realita. Ruginya nyata, pendapatan turun, dan jangan lupa, saham ini ada di kelas remedial bursa, alias papan FCA. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan pamungkas. Dan pertanyaan ini buat Anda renungkan, berapa harga yang mau Anda bayar untuk sebuah cerita yang menarik? Kalau sebuah brand dan narasi perusahaan itu begitu kuat, seberapa pentingkah angka-angka fundamental yang kita lihat hari ini?